Haruskah orang Kristen berbahasa roh? Pertanyaan tentang apakah orang Kristen harus berbahasa roh sering menjadi perdebatan dalam komunitas Kristen. Menurut saya, bukan masalah orang Kristen harus atau tidak harus berbahasa roh. Tapi apakah saudara jadi orang Kristen rindu atau tidak rindu berbahasa roh? Kita lihat ada beberapa gereja menekankan bahwa berbahasa roh adalah tanda yang penting dari kepenuhan Roh Kudus. Amin. Sementara yang lain ada juga yang menganggapnya sebagai salah satu karunia yang diberikan kepada sebagian orang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin juga. Nah, kita akan mulai bahas dari satu pertanyaan. Apa itu bahasa roh? Bahasa roh atau glossolalia adalah suatu bentuk doa atau pujian dalam bahasa yang tidak dikenal oleh si pembicara yang dianggap sebagai karunia daripada Roh Kudus, di mana kita berbicara dengan roh kepada Tuhan. Di 1 Korintus 14 ayat kedua, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Amin. Jadi dalam Kisah Para Rasul 2 ayat keempat, para murid mulai berbahasa roh waktu itu, ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Tapi satu hal, pertanyaan, kita lihat, apakah semua orang harus berbahasa roh? Kita lihat yang pertama, tidak semua diberi karunia yang sama. Nah, di 1 Korintus 12 ayat 29 sampai ke 31 tertulis seperti ini. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan? Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Di 1 Korintus 12 ayat ke-30 dikatakan bahwa tidak semua orang memperoleh karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, bukan? So ini menunjukkan bahwa tidak semua orang Kristen akan mendapatkan karunia ini, Bapak Ibu. Yang kedua, karunia yang beragam. Paulus mengajarkan bahwa Roh Kudus memberikan berbagai karunia, termasuk nubuat, hikmat, pengajaran, dan bahasa roh, sesuai dengan kebutuhan daripada tubuh Kristus. Di 1 Korintus 12 ayat 4 sampai ke 11, ayo kita baca. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Katakan amin. Nah, yang ketiga kita bahas kasih. Jauh lebih penting. Di 1 Korintus 13 ayat pertama, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dalam 1 Korintus 13 ayat pertama, Paulus menekankan bahwa tanpa kasih, bahasa roh itu tidak berguna. Artinya lebih penting memiliki kasih daripada menekankan satu karunia tertentu. Nah, kesimpulannya, berbahasa roh adalah karunia diberikan oleh Roh Kudus. Saudara, tidak semua orang Kristen akan mendapatkannya. Tapi persoalannya adalah apakah Bapak Ibu sebagai orang Kristen rindu untuk mendapatkannya? Orang yang rindu, lapar, haus akan jamahan Roh Kudus, dia akan mendapatkan jamahan Roh Kudus. Orang yang rindu akan berbahasa roh, saya berdoa akan Tuhan berikan. Makanya dikatakan di Matius 7 ayat ke-7, mintalah maka diberikan kepadamu. Carilah maka engkau mendapat dan ketuklah maka pintu dibukakan bagimu. Yang lebih penting adalah mari kita bersama-sama Bapak Ibu semua hidup dalam kasih. Dan kita menghasilkan buah Roh Kudus. Seperti tertulis di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. So jika seseorang diberi karunia ini,
Itu untuk membangun dirinya sendiri dan jemaat, tetapi bukan sebagai tanda utama dari iman atau keselamatan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa agar Tuhan berikan pada saudara dan saya bahasa roh. Kita semua mengalami kepeduhan roh. Kita semua mendapatkan karunia-karunia roh. Amin. Tuhan Yesus memberkati.